Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru. Pak Guru berharap hari ini semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Mengingat hari ini kita masih ada seperti saat ini, kita masih bisa bernapas, masih bisa melakukan, masih boleh bangun di pagi hari tadi, boleh menyambut hari Jumat ini dengan tubuh dan segala yang ada pada kita saat ini. Kita juga harus mengucap syukur karena kita masih punya paket data ya. Masih ada koneksi internet sehingga bisa bertemu satu sama dengan yang lain seperti saat ini. Saya sendiri atau Pak Guru sendiri mengucap syukur karena hari ini Pak Guru diberi kesempatan untuk bisa membawakan renungan atau devosi singkat ke anak-anak Pak Guru. Nah, kalau anak-anak Pak Guru lihat, ini adalah ayat yang kita akan baca hari ini. Sebenarnya itu dari Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-53. Tetapi yang kalau anak-anak Pak Guru lihat, Pak Guru pilihkan beberapa ayat yang sesuai dengan topik yang kita akan bahas, yaitu topik mengenai who is the man, atau the man yang maksudnya yang dipertanyakan di sini adalah kepribadian atau jati diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekedar review anak-anak Pak Guru, ayat yang kita akan baca hari ini atau perikop atau bisa dibilang ayat-ayat yang kita akan renungkan hari ini, sekedar review saja, merupakan kelanjutan dari perikop di pasal 7 ini, yaitu Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Nah, kemudian kalau anak-anak Pak Guru masih ingat ya, Yesus ketika di Yerusalem, Yesus mulai mengajar di sana. Kemudian orang yang mendengar pengajarannya mulai bertanya-tanya tentang siapa Tuhan Yesus, atau bertanya tentang jati diri Tuhan Yesus. Mengingat memang Tuhan Yesus ketika mengajar, ketika berkhotbah seperti itu, memang kata-katanya itu memiliki kuasa. Kata-katanya itu memang berotoritas, sehingga ketika setiap orang yang mendengarnya akan tersentuh hatinya. Setiap orang yang mendengarnya akan anak-anak Pak Guru, akan tergugah hatinya akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena memang Tuhan Yesus memiliki kuasa, dan kata-kata yang disampaikan itu adalah kata-kata yang berisi kebenaran yang hakiki seperti itu. Jadi ketika setiap orang mendengarnya, setiap orang pasti akan tersentak akan perkataan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa seperti itu. Nah, anak-anak Pak Guru akan bacakan bagi anak-anak Pak Guru semua ayatnya, yaitu dari ayat 40 sampai 53. Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru menyimak ayat-ayat yang Pak Guru sampaikan di sini, yaitu ayat 40, 41, 43, 45 dan sampai 47. Baik, Pak Guru akan bacakan Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Bethlehem. Nah, Pak Guru mau anak Pak Guru paham ini ya. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu harus datang dari Bethlehem. Ya, memang seperti itu di dalam kitab suci ya. Tapi nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi suatu perdebatan yang akhirnya membuat mereka tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Oke, dari kampung Daud di Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak itu. Karena orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ayat 45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, dan yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang anak manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Anak-anak Pak Guru, sekedar informasi, Nikodemus ini masih ingat ya. Jadi Nikodemus ini pernah datang kepada Tuhan Yesus dan belajar tentang bagaimana itu lahir baru. Jadi dalam hal ini Nikodemus sudah bisa dikatakan sudah mengenal Mesias itu, sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu tadi dia membelah
atau apa ya namanya bukan membela Tuhan Yesus seperti itu, atau mendukung Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Pak Guru, di ayat ini kalau Pak Guru bisa simpulkan ya Pak Guru, kita lihat secara garis besarnya kenapa orang-orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus, karena mereka mempermasalahkan yang pertama juga adalah asal usul Tuhan Yesus, karena memang dikatakan di dalam dalam kitab Taurat tadi bahwa Tuhan Yesus Mesias akan datang dari Bethlehem. Tetapi kan waktu Tuhan Yesus sudah besar, di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus datang dari Galilea. Tapi kita akan lihat lebih jauh lagi. Nah, anak-anak Pak Guru, who is the man? Atau siapa Tuhan Yesus ini sebenarnya? Di masa itu, ketika Tuhan Yesus baru mulai menunjukkan dirinya sebagai yang diutus Allah dengan cara mengadakan mujizat dan berkhotbah, maka orang-orang waktu itu tidak semua serta-merta menyadari bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang dimaksudkan di dalam Alkitab, atau Tuhan Yesus inilah yang dikirim oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Kemudian karena mereka tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, kemudian mulai muncul berbagai pendapat atau persepsi orang-orang mengenai Tuhan Yesus waktu itu. Nah, ada di antara mereka yang sudah bilang bahwa dia ini adalah Mesias seperti itu. Ada juga yang bilang dia ini adalah Nabi. Nah, padahal kan kita tahu sendiri bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus waktu itu. Kenapa ada yang sudah percaya, ada yang belum? Kita akan lihat lebih jauh. Nah, anak Pak Guru, dalam ayat-ayat ini, mungkin anak Pak Guru silakan lihat lagi, baca-baca lagi. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bagaimana respon orang-orang waktu itu ketika mendengarkan pengajaran atau kata-kata Tuhan Yesus. Dalam ayat 40 ya, 91 dikatakan bahwa ada yang menganggap Tuhan Yesus adalah seorang nabi, dan yang lain sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Bersyukur di sini sebenarnya sudah ada yang percaya ya seperti itu, tetapi ternyata belum semua, masih ada saja yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi. Dan ternyata pendapat mereka yang berbeda-beda ini akhirnya menimbulkan pertentangan di antara orang-orang yang ada pada waktu itu. Hal ini tentunya membuat keberadaan Tuhan Yesus sendiri menjadi kontroversial atau menimbulkan perdebatan. Nah, Pak Guru akan menggarisbawahi kata tidak ada Mesias sebenarnya itu harusnya datangnya daripada Bethlehem seperti itu. Nah, mari kita lihat seperti apakah Tuhan Yesus tidak datang dari Bethlehem? Mari kita lihat. Nah, who is Jesus? Nah, banyak orang yang kemudian bimbang tentang jati diri Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar-benar dalam. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memang datang dari Galilea kalau di dalam pelayanannya ya. Tetapi bukankah ia lahir di Bethlehem di sebuah kandang domba di bawah palungan? Nah, itu real ya anak-anak Pak Guru. Itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi kan orang-orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus begitu dalam, sehingga mereka tidak tahu asal usul Tuhan Yesus dari mana seperti itu. Mereka hanya mengenal sepintas Tuhan Yesus, kemudian mereka menarik suatu persepsi, menarik suatu kesimpulan, kemudian menganggap Tuhan Yesus itu seorang nabi. Seperti itu ya, menganggap Tuhan Yesus itu banyak pengadaan mujizat lah, inilah banyak persepsi orang-orang tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus begitu dalam. Nah, Pak Guru kasih ilustrasi begini anak-anak. Saya contohkan ini, Pak Guru kan sekarang ada di Papua. KTP Pak Guru sekarang itu adalah KTP Kota Raja ya, Kota Raja. Kalau ditanya tuh alamat Pak Guru sesuai KTP itu di mana, berarti Pak Guru akan jawab itu ada di Kota Raja, Jayapura, Papua, seperti itu. Itu adalah alamat saya seperti itu ya anak-anak Pak Guru. Tetapi apakah itu membuat saya menjadi seorang orang Papua seperti itu? Bukankah tidak begitu ya anak-anak Pak Guru? Alamat saya memang ada di Papua, di Jayapura seperti itu. Wah, senang sekali sebenarnya Pak Guru bisa ada di Papua. Tetapi identitas asli saya adalah saya orang Toraja, saya berasal dari Sulawesi Selatan. Seperti itu. Nah, itu juga terjadi pada Tuhan Yesus waktu itu anak-anak Pak Guru. Mereka hanya melihat dari mana alamat Tuhan Yesus saat itu ya. Nah, sehingga mereka hanya melihat bahwa Tuhan Yesus waktu itu berasal dari Galilea, sehingga mereka tidak percaya bahwa dia adalah seorang Mesias, karena memang dikatakan bahwa seorang Mesias itu akan datang dari Bethlehem. Padahal kalau ditarik lagi ke belakangnya, kita menyelidiki bagaimana asal usul Tuhan Yesus, kan memang Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, kenapa hal ini terjadi anak-anak Pak Guru? Itu karena kebanyakan atau orang-orang waktu itu tidak mengenal Tuhan Yesus begitu dalam. Hal ini bisa terjadi di antara kita juga anak-anak Pak Guru. Ketika dalam kehidupan kita masih ragu akan kehadiran Tuhan Yesus, kita masih ragu akan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka selidiki dirimu. Begitu ya. Pak Guru juga seperti itu, Pak Guru. Pak Guru cek diri Pak Guru, apakah betul-betul saya sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam atau tidak? Kalau saya masih ragu, kalau Pak Guru masih bimbang, kalau Pak Guru masih belum terlalu mengandalkan Tuhan Yesus, berarti Pak Guru belum mengenal Tuhan Yesus begitu dalam. Apa yang harus Pak Guru lakukan? Apa yang harus anak-anak Pak Guru lakukan ketika ternyata dalam hidup ini anak-anak Pak Guru belum terlalu percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin belum mengenal Tuhan Yesus lebih dalam?
apa yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak Pak Guru, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa agar kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin bertumbuh beriman kepada Tuhan, agar kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita, maka kita harus mengenal Dia lebih dalam dulu. Itu yang pertama. Kita mau menerima Tuhan Yesus, kita mau menerima Ia sebagai Juru Selamat kita, harus kenal Dia dulu. Nah, lalu bagaimana pengenalan akan Tuhan Yesus? Nah, anak Pak Guru, tentunya Pak Guru tidak harus kasih tahu lagi bagaimana sih supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Anak-anak Pak Guru, kita bisa lakukan dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Kepribadian Tuhan seperti apa kita akan dapat ketika kita rajin merenungkan firman-Nya seperti itu. Ketika kita rajin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan juga berjemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka hubungan kita akan semakin dekat kepada Tuhan, sehingga perasaan-perasaan bimbang, sehingga perasaan-perasaan ragu akan kasih Tuhan itu akan hilang. Nah, anak-anak Pak Guru, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Anak-anak Pak Guru silakan renungkan pertanyaan refleksi Pak Guru dari renungan ini. Yang pertama yaitu, apa reaksi orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus waktu itu? Di ayat 40 sampai ayat 44 ya anak-anak Pak Guru. Kemudian bagaimana dengan reaksi kamu seandainya kamu ada di saat itu? Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah, bagaimana menurutmu iman yang dimiliki Nikodemus saat dia membela Tuhan Yesus, dan apa yang orang Yahudi katakan kepadanya? Di anak-anak Pak Guru, silakan refleksikan hal ini ya. Coba ingat-ingat dulu, coba pikirkan, coba renungkan, dan coba jawab pertanyaannya. Yang berikutnya adalah, jika ada seseorang yang bertanya kepada kamu mengenai siapa Tuhan Yesus, apa yang akan kamu jawab? Dan ayat apa yang akan kamu tunjukkan sebagai pendukungmu? Seperti itu ya anak-anak Pak Guru. Ini kemudian mungkin menjadi sesuatu yang reminder lagi bagi anak-anak Pak Guru bahwa oh iya, ternyata dalam kehidupan kita tidak hanya bisa bilang bahwa saya Kristen seperti itu, saya adalah orang Nasrani seperti itu. Tidak semerta-merta seperti itu ya. Pertama, kita yang paling utama dan yang terutama adalah mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Seperti itu anak-anak Pak Guru. Nah, hari ini itu saja yang Pak Guru bisa bagikan. Semoga dapat menjadi berkat dan remah di dalam hati anak-anak Pak Guru. Jika ada kata-kata Pak Guru yang tidak sesuai dengan apa yang anak-anak Pak Guru sedang renungkan mungkin, maka Pak Guru minta maaf. Kita berdoa minta hikmat agar Tuhan yang membenarkan dan mengarahkan pengenalan kita akan Yesus Kristus dengan lebih baik. Itu saja, mari kita tutup devosi kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan berikan kami kesempatan untuk masih dapat beribadah kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat bangun di pagi hari ini dan dapat mengenal orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang terkasih kami, bahkan rekan-rekan kerja kami, teman-teman seperjuangan kami dalam bangku pendidikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dari pagi, siang hingga sorenya nanti. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, menyertai kami sampai pada setiap tugas yang kami selesaikan boleh berhasil dan boleh nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam, agar kami tidak mengandalkan diri kami, agar kami tidak hanya berfokus pada kemampuan kami, terlebih daripada semua itu adalah kami mengundang Tuhan dan mempercayakan segala yang kami miliki pada kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak Pak Guru, sampai di sini saja hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.